Ya, berikut adalah tampilan halaman utama atau halaman manual. Bisa dicek secara manual dengan cara membuka aplikasi ini tanpa harus login. Sudah mengecek apa namanya proses mutasi mereka. Contohnya, ini sudah ada data pada SDN. Saya coba demonstrasikan. SDN Banjar Kedungmulyo 2. Makanya sempat saya coba-coba juga aplikasinya ini untuk tes. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa mencobanya sendiri. Nah, contohnya tampilannya nanti akan seperti ini. Pada halaman mutasinya, dan saat setelah datanya itu sudah masuk ke sistem, nanti akan muncul kode proses. Kode proses ini saya copy sebagai opsi untuk melakukan sudah selesai mengajukan permohonan, nanti akan mendapatkan cetakan. Seperti ini cetakannya, yaitu bukti pengajuan permohonan mutasi. Nah, pada bagian ini ada kode pengajuan. Nah, kode pengajuan inilah yang akan bisa kita cek bisa dicek secara manual dengan mengcopy pastekan atau mengetikkan halaman di bawahnya. Setelah membuka halamannya, nanti pada pemohon bisa menginputkannya atau mengetikannya pada bagian kode dan melakukan pencarian. Nanti akan muncul proses-proses yang sudah dilakukan oleh baik itu sekolah maupun dinas pendidikan dari mulai penginput selesai seperti itu. Jadi nanti mereka bisa cek secara individu tanpa harus tanya-tanya ke dinas dan bingung lagi. Karena sekarang sudah terfasilitasi dengan fitur ini. Ini itu juga nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini bisa membuka halaman website ini dan klik pada bagian panduan di sini atau beranda yang ada panduan nanti akan muncul contoh dokumen persyaratan yang nanti diupload ke sistem. Nah,
Yang paling atas itu terdapat panduan penggunaan aplikasi simultasis. Nah, ini videonya sudah bisa diputar dari tim saya yang membantu dalam pembuatan itu juga sudah mendeskripsikannya secara lengkap dari awal sampai akhir, tata cara pembuatan sampai dengan per step sampai selesai. Dari akun user, nanti penggunanya itu bagaimana caranya, itu sudah tertera pada video ini. Jadi kalau misal nanti merasa saya mendeskripsikannya terpotong-potong, nanti bisa dilihat ulang tata caranya lebih lengkap pada bagian ini. Baik, lanjut. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimanakah alur pembuatan mutasi masuk. Pertama-tama sekolah akan masuk ke bagian login dengan cara klik di pojok kanan atas login. Nah, pada bagian ini sekolah mengisikan username, password, dan CAPTCHA. Langsung saya isikan dengan data yang sudah ada. Ini otomatis ada. Tinggal mengisikan kodenya 138. Bapak Ibu, Bapak Ibu ini kodenya wajib ya. Kalau misal nggak diinput nanti nggak bisa masuk gitu. Untuk keamanan sistemnya juga. Selanjutnya pada halaman utama dari sekolah sendiri terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu cek proses mutasi. Yang kedua masuk kabupaten atau mutasi masuk dari luar kabupaten menuju ke Kabupaten Jombang. Keluar kabupaten, yaitu dari Kabupaten Jombang menuju ke daerah lain seperti Yogyakarta atau baik ke provinsi lainnya. Nanti ke depannya untuk yang ada keluar negeri juga nanti akan di-cover pada bagian keluar ini. Ini saja karena limitnya informasi terkait yang keluar negeri itu jadi belum tercover untuk sementara waktu. Yang selanjutnya yang di bawah ini ada dalam kabupaten. Nah, yang dalam kabupaten ini tuh antar kecamatan. Nanti setelah contohnya itu saat kita klik itu nanti akan muncul. Jadi sekolah yang memiliki akun, semisal kedatangan murid, Bu saya ingin pindah gitu kan. Sama orang tuanya datang. Jadi mereka klik pindah ke sekolah lain. Nanti sekolah tujuannya itu nggak klik data permintaan sekolah masuk ke sekolah. Jadi nanti sekolah tujuannya itu tinggal ACC aja seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan prosesnya satu demi satu. Sekarang saya akan memulai dari proses yang paling atas, proses nomor 3, proses fitur nomor 3, yaitu masuk kabupaten atau dari luar kabupaten menuju Kabupaten Jombang. Berikut adalah tampilan halamannya. Ini contoh beberapa data yang sudah saya coba-coba kemarin di rumah dan teman-teman coba-coba juga. Pada tampilan ini, ya nanti akan ada beberapa tombol-tombol yang agak rumit gitu. Kalau misal kita nggak tahu satu-satunya itu tombol apa gitu ya. Jadi saya jelaskan aja dari awal setelah kita masuk ke fitur ini, nanti tinggal klik tambah untuk menambahkan data. Setelah itu kita isikan datanya. Kita isikan NISN-nya. Ini NISN-nya karena saya nggak tahu format NISN. Ini saya aur aja. Hanya saja digitnya masih 10 digit maksimal gitu. Tempat tanggal lahirnya.
Bapak Ibu, untuk yang kenapa saya kok bisa cepat seperti ini dalam pengisian berkasnya, karena ada aplikasi khusus yang membantu saya dalam mengisi. Jadi semua yang sudah saya isikan nanti muncul sendiri. Setelah itu tinggal klik simpan, data akan muncul pada bagian atas. Setiap kali kita menambahkan data baru akan otomatis muncul di paling atas. Nah, di sini sudah langsung kita bisa lihat juga apa namanya kode prosesnya gitu kan sudah muncul. Dan ini pun bisa langsung kita cek. Nah, semisal kita masuk ke bagian paling atas ini cek proses mutasi gitu. Terus kita pastikan ke sini, kita cari. Nah, jadi sekolah itu sudah menginputkan pada jam sekian hari ini sekolah itu menginputkan. Hanya saja belum dikirim ke Dinas Pendidikan gitu. Baik, kembali lagi ke yang sebelumnya. Kemudian kita wajib untuk melengkapi data awal tadi yang hanya data-data siswanya saja. Dengan cara klik pada bagian biru ini, gambarnya file, kita klik. Ini namanya detail berkas, ngerti nggih? Nah, di sini akan memaparkan data yang tadi kita inputkan. Nah, yang bagian sini. Nah, kita kewajiban yang kita di sini tuh mengupload pada bagian bawah. Nanti untuk yang mutasi masuk dan keluar itu ada perbedaan pada data yang di bawah ini. Tinggal saja kita uploadkan berkasnya, nggih. Ini kita ya, mohon maaf ini karena koneksi di rumah saya agak putus-putus ya dan agak bising, jadi mohon dimaklumi seperti itu. Selanjutnya yaitu surat sekolah tujuan menerima. Jadi tinggal datang ke sekolah, itu kan membawa dokumen asli. Sekolah itu wajib menyekan dokumennya, atau kalau misal mereka sudah menyiapkan soft copy-nya, tinggal kita siapkan saja. Hanya saja nanti untuk yang pada bagian rapotnya, itu hanya rapot nilai terakhir saja, dan identitas-identitas rapot. Tidak perlu total semuanya, karena nanti akan memberatkan sistem kalau memorinya sangat besar seperti itu. Dan untuk perlu diperhatikan lagi pada bagian ini, Rekom Kemenak ini nanti tidak wajib, hanya kalau dari MI saja, nanti boleh dikosongi seperti itu. Terkait berkas yang diupload ke sistem ini, minimalnya itu nggih 0 atau 1 KB ngoten nggih. Maksimalnya itu 10 mega nggih. Soalnya nanti agar sistemnya itu memorinya nggak cepat habis. Kalau habis kan nanti harus memperbesar lagi. Nah, nanti takutnya itu sewaktu berkas sudah banyak sekali, terus orang tidak bisa ngupload lagi. Jadi nanti mohon untuk ketersediaannya Bapak Ibu,
Kalau semisal berkasnya terlalu besar, nanti bisa dikompres dulu PDF-nya pakai aplikasi yang di internet itu ada, atau dengan aplikasi apa Adobe itu kan yang bisa mengkompres juga ada. Nanti bagaimana enaknya saja seperti itu. Kan seperti ini contohnya saat saya upload, yang ini kan muser saja karena koneksinya pelan dan memorinya besar seperti itu. Jadi nggak selesai-selesai gitu uploadnya. Nah, setelah semua berkas selesai terupload, berarti ini kan semuanya sudah terupload semua kecuali karena dia kan bukan dari MI, gitu. Saking SD Surabaya, SD 1 Surabaya. Gitu. Kata selek pun mantun, kita balik lagi ke bagian masuk. Nah, karena si pemohon tadi kan sudah menyaksikan kita menambahkan data dan upload. Kemudian kalau semisal kita cek ternyata ada yang kesalah, kita klik yang bagian oranye ini, kita ubah data awalannya tadi juga bisa. Terus klik simpan. Setelah itu bisa juga dihapus dengan cara hapus pada bagian ini atau otomatis menghapus semuanya ini ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali tombol merah ini. Jadi kalau saja udah upload semuanya terus ingin kepencet jeret, ya pun upload tunggal-tunggal malah ngoten gitu. Kata saya atas-atas, mangke kalau semisal udah upload jangan sampai kepencet tombol merah nih nggih. Kalau enggak memang dari awal itu masih coba-coba ngoten. Setelah dirasa semua prosesnya sudah selesai, sekolah bisa mengajukan verifikasi ke Dikbud dengan cara pada bagian proses ada tombol abu-abu bertuliskan proses. Nah, eh, tombol ini berfungsi untuk mengirim apa yang telah kita inputkan tadi dan kita upload ke Dikbud. Jadi kalau klik proses nih, nah bisa juga kita batalkan kalau kita ingat apa namanya ada yang salah gitu kita batalkan bisa. Kalau sudah kita klik proses kan memang kan kita tidak bisa menghapus dan juga melakukan pengeditan, hanya cuma bisa lihat saja sama nyetakkan bukti permintaan. Setelah kita klik proses kan kita kan sudah mengirimkan ke dinas, kewajiban kita tinggal satu sebagai operator ya, misal saya operator di sekolah. Jadi saya itu harus klik yang namanya bukti permintaan pengajuan. Ya, tinggal saya klik, terus kita cetakkan bukti ini. Fungsinya nanti agar mereka bisa mengecek prosesnya secara mandiri dan juga sebagai bukti saat dipanggil ke Dikbud. Jadi bawa ini sama dokumen aslinya. Kalau saya yang sudah dipanggil di sistem untuk mengambil rekom yang udah jadi dan membejekkan atau menilaikan dokumen yang asli dengan yang diupload. Kalau nanti sekiranya ada ketidaksesuaian, nanti kemungkinan nggih yang di bel niku operatornya. Ngoten nggih. Tapi sebelum apa namanya si pemohon tadi dipanggil ke Dikbud itu, pasti yang operatornya dinas itu sudah mengecek ulang. Nanti ada fitur yang namanya fitur kesalahan. Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, kembali lagi setelah kita mencetakkan, nah kita kasihkan ke pemohon. Kurang lebih seperti itu untuk yang mutasi masuk. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian mutasi keluar, nggih. Kurang lebih sami untuk prosesnya tadi menambahkan. Perbedaannya pada bagian yang biru tadi itu adalah ada rekomendasi Wilker Pendidikan Kecamatan. Nonton.
Untuk yang sekarang itu syaratnya yang masih disyaratkan itu masih ada surat rekomendasi Wilker dari kecamatan. Atau sih mangke sekolah nanti bisa menghubungi bagian Wilker untuk mencetakkan rekom. Ngoten. Jadi untuk atau oh ini dari oh ya dari dinas nih dari jadi semisal keluar dari Kabupaten Jombang gitu. Jadi nanti sekolah itu wajib membantu dalam pembuatan rekom Wilkernya. Ngoten. Saya akan mencoba meng-ACC selaku dinas, operator dinas gitu. Yang tadi saya uploadkan tadi yang pada bagian masuk, yang namanya Ahmad Arif, kodenya 005. Kita cek lagi pada bagian cek proses mutasi, tampilannya akan seperti apa. Nah, sekarang, oh ini ada terdapat error, tapi tidak masalah, hanya tampilannya saja. Harusnya ini muncul tanggal dan waktu. Jadi nanti bagian Dikbud ini sudah menerima datanya yang kita kirim. Jadi sekolah yang sudah mengirimkan ke Dikbud. Sekarang statusnya seperti itu. Sekarang saya akan login menggunakan akunnya Dikbud, yang akun percobaan. Nah, ini datanya tadi yang dikirimkan sudah muncul. Nah, namanya Ahmad Arif, yang dia asalnya dari SDN Surabaya 1, terus dia itu mau masuk ke SDN Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Prosesnya ini Dikbud, dan Dikbud nanti bisa verifikasi dengan klik yang warna hijau ini. Verifikasi, klik. Nanti pada yang saya selaku sekarang saya berubah profesi. Jadi adminnya operator Dikbud sekarang. Jadi saya klik saja ini pada bagian lihat detailnya dokumen yang warna biru ya. Sekarang warna hijau ya sekarang. Kalau sekolah tadi warnanya biru. Kalau hijau ini maksudnya mau meloloskan gitu. Buat mau ngecek gitu. Biar nanti betul nggak ya gitu. Kita klik yang hijau, kita periksa dokumen, saya memeriksa dokumennya dan ternyata sudah lengkap. Dan karena saya memaklumi karena dia dari SDN, jadi ini tidak perlu diupload. Semisal ada kesalahan, semisal apa namanya saya ini nggak paham, kayak ini harusnya itu nggak usah diupload itu. Dan saya menyatakan dokumen ini salah. Saya itu di atas pojok kiri atas ini terdapat tombol kesalahan. Saya tinggal inputkan misal kesalahannya upload kurang satu file gitu ya. Terus saya kirimkan ke sekolah, spread kirim. Nah, ini dinas nanti bisa tetap prosesnya tetap lanjut di dinas itu. Dinas itu bisa langsung tetap apa namanya cetak rekom selama data awalnya tidak salah gitu. Kalau data awalnya masih salah gitu, itu nanti cetak rekomnya belakangan. Kalau datanya udah benar, yang apa data awalan, terus yang uploadannya yang masih salah, yang itu kan bisa menyesuaikan dan proses cetak rekom ini bisa dilakukan dan rekomnya bisa dimintakan tanda tangan terlebih dahulu. Jadi nanti bisa cepat gitu. Sekolah eh jadi nanti prosesnya itu cepat. Rekomnya nanti bisa jadi sudah jadi saat di sudah dibetulkan datanya. Ini tadi kan sudah kembali lagi. Tadi kan sudah saya klik kesalahan ya. Kalau ternyata saya menyatakan ini ada yang salah gitu. Terus operator saya ganti profesi lagi jadi operator. Pada bagian mutasi masuk. Nah, sekarang statusnya berubah. Awalnya tadi kan udah batal sama apa debut ngeten nggih. Saat ini revisi.
ada proses revisi sama kesalahan. Nah, kalau ada yang udah jadi seperti ini, berarti ini harus dinyatakan, wah, nek sing keliru. Nah, ngoten. Kata saya saat ini tugas operator, saya sebagai operator di sini itu klik kesalahan pada tombol kesalahan ini untuk memunculkan data kesalahannya. Nah, ini muncul yang tadi saya inputkan saat saya profesinya operator Dikbud tadi atau admin Dikbud. Tulisannya upload kurang satu file. Nah, saya sekarang balik lagi ke bagian file. Ternyata sudah benar nih, gitu kan. Kok masih salah gitu. Nah, bisa langsung calling ke Pak Gatot ya. Lihat saat dikit dan Dikbud itu Pak Gatot, gitu petugasnya namanya. Pak ini sudah benar, kan dia dari SD. Nah, dan oh iya iya, kalau Pak Gatot sudah bilang ya, saya kirim pulang Pak ya, ya. Terus kita klik proses revisi. Nah, bisa juga dibatalkan kalau semisal ternyata memang benar tadi salah kurang upload ngoten nggih. Ini kan sudah dikirim ke dinas lagi. Sekarang saya profesinya ganti ke operator Dikbud. Nah, sekarang statusnya berubah lagi. Kan jadi verifikasi revisi. Jadi saya selaku operator Dikbud tahu, oh udah direvisi ini. Terus saya lihat ulang, klik, oh ternyata sudah benar semuanya, gitu kan. Sesuai dengan yang ditelepon juga di calling tadi itu. Nah, sekarang setelah saya memastikan semua data ini benar, berarti kan selanjutnya saya sebagai operator Dikbud itu harus memanggil pemohon agar mereka ke Dikbud untuk melakukan verifikasi on-site dan mengecekkan dokumen asli notifikasi. Jebret, saya klik kirim. Nah, setelah kita kirimkan notifikasinya nanti di luar, waktu si pemohon tadi ngecek lagi prosesnya, terus kita waktu ngecek ngeten, cari, nah, nah statusnya kan ber, nah ini kan sudah benar ya jamnya ya, tadi ini ada error sedikit, mohon maaf, nanti saya betulkan lagi. Nah ini nanti akan berbunyi seperti ini, Dinas Pendidikan, ya, penanggung jawab Dinas Pendidikan, keterangannya, mohon pemohon untuk ke Dikbud Jombang membawa dokumen asli, ngeten ya. Jadi nah, bisa ke pemohonnya nanti atau gini, saat pemohonnya ke sekolah, mangke dicerati mawon nomor teleponnya, ngoten. Kalian kode sekolahnya. Nanti kalau semisal mereka gaptek, jenengan bisa membantu mengcover untuk mengecekkan. Nanti kalau semisal sudah diminta untuk ke Dikbud, jenengan calling mawon, Bu, Pak, bisa ke Dikbud buat dokumen asli ini gitu kan. Ya nanti waktu ke kantor, tiangnya buatan di Senedi, ngoten nggih. Ngoten. Selanjutnya, setelah tadi dinyatakan dipanggil dan sudah datang orangnya ke Dikbud, nanti, nah ini kan statusnya berubah lagi nih, jadi pemanggilan, ngoten. Karena panggil orangnya. Setelah itu kan Dikbud tinggal memberikan, kalau sudah dinyatakan betul, tinggal memberikan yang asli dan mereka punya data salinan uploadan. Nah, uploadannya itu nanti setelah di-scan, nanti diuploadkan ke sistem. Kemarin punya satu. Nah, digambar.
Terus saya upload. Nanti kalau saya merasa dokumennya itu ternyata kurang stempel gitu misal. Jadi bisa juga saya hapus filenya, kita bisa dihapus terus diupload ulang. Nah, ini saya hapus, kan tidak bisa dibuka kan. Klik upload, terus. Nah, setelah semua selesai, verifikasi selesai, sudah dikasihkan juga berkasnya, datanya sudah komplit, rekomnya sudah ada, saya tinggal klik selesai. Jadi kan sudah dinyatakan selesai, selesai. Tetap juga bisa melihat cetak format cetak rekom, dulu kesalahannya apa, bisa tetap saya tetap bisa lihat dan rekodnya masih ada, bisa nge-preview juga rekomnya, bisa saya download, bisa saya print gitu kan. Kalau misal hilang atau sekolah nanti perlu rekom nanti akan muncul nanti setelah ini saya tunjukkan. Kalau misal merasa belum selesai juga bisa kita batalkan terus kita panggil ulang juga bisa gitu kan. Sekarang saya akan tunjukkan dokumen yang tadi diupload itu akan muncul bagaimana di sekolah gitu kan. Ganti profesi lagi jadi operator sekolah. Saya buka pada bagian masuk yang tadi. Nah, sekolah juga bisa lihat rekop yang diupload oleh Dikbud. Nah, kan. Bisa download juga. Jadi sekolah itu nanti dapat arsip itu sudah teronline-kan seperti ini tanpa nyekan, udah atau tanpa membukukan. Bukukan itu sudah ada. Karena apa? Karena yang membuatkan kan Dikbud, yang upload Dikbud. Sekolah dia bisa ngecek aja atau mengeprinkan bahwa kalau semisal buat bukti dalam hal-hal lain, ngoten. Mungkin terjadi hal-hal lain, ngoten. Dan tetap bisa lihat dulu kesalahannya dia apa, tetap bisa dilihat. Pada bagian kesalahan ini, kalau semisal dia itu tidak pernah salah gitu ya prosesnya ya, nanti akan tidak muncul kesalahannya. Hanya kalau dia pernah salah aja akan muncul salahnya. Baiklah, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan proses yang antar kecamatan. Oke. Ya mungkin ini yang dikatakan itu kadang nggak perlu ke Dikbud, tinggal narik data aja gitu kan. Jadi nggak nge-record, Dikbud nggak ngerti, wah ini pindah hari ini, mungkin ini kapan, nggak tahu kan. Gitu. Jadi fitur ini nanti itu Dikbud sebagai bisa memantau juga nantinya. Kalau datanya sudah banyak, nanti akan terlihat dan bisa didetailkan. Karena ini datanya masih kosong, jadi masih setiap tribulan setiap tribulan nanti akan ada apa namanya cetakan atau Dikbud nanti akan muncul fitur untuk melihat sekolah mana aja yang terjadi transaksi pindah sekolah muridnya. Sekarang saya praktekkan pada pindah ya, pindah antar kecamatan. Jadi ini kan SD-nya awalnya di Banjar Kedung Mulyo ya. Ini muridnya mau pindah satu, namanya Bejo. Orang tuanya udah ke rumah. Nah, sekarang saya nambahkan, oh ini saja sudah ada datanya ini. Jadi setelah input kan, oh nggak saya praktekkan saja biar apa namanya enak gitu ya. Karena sedikit berbeda untuk fitur tambahnya. Jadi setelah kita masuk ke bagian pindah ke sekolah lain, kita klik
pada bagian tambah. Nah, pada bagian tambah ini kita inputkan seperti tadi sama. Perbedaannya adalah sekolah tujuan. Sekolah tujuan ini kita memilihkan kecamatannya, terus kita klik set, akan muncul data sekolahnya. Setelah data sekolahnya muncul, kita klik simpan, dan nanti datanya yang sekolah tujuan waktu di detail akan muncul data sekolah tujuan sesuai dengan yang kita klik. Ini berhubung masih ada kesalahan yang muncul malah angka ini, jadi mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lagi. Hanya saja ini sudah beneran, nanti kita cek di sekolah tujuannya itu, kalau dia itu masuk ke sekolah itu, katanya. L0513. Coba saya cek ini sekolah mana gitu. Dia menginputkan eh, tim saya yang di sini, jadi saya kurang paham. Data 513. Oh, dia mau ke Wonokerto 3. Jadi saya catat dulu ke Wonokerto 3. Selanjutnya, oh ini ternyata belum diupload berkasnya, gitu. Untuk berkas-berkasnya juga ini sudah tersedia, yang harusnya apa aja yang diupload, nanti tinggal dilihat saja. Kalau semisal dinyatakan syaratnya itu ini nggak perlu untuk diupload, nanti bisa koordinasi dengan Pak Gatot, nanti Pak Gatot biar koordinasi dengan Putin, nanti saya nanti terus keputusannya bagaimana, nanti saya rubah seperti keputusannya. Setelah dinyatakan benar dan sudah merasa benar kalau ini sudah siap untuk dikirimkan datanya ke sekolah tujuan, kita tinggal klik pada bagian proses, kirim ke sekolah tujuan. Tinggal klik, nah pun mantul. Sekarang saya login ke akunnya Wonokerto 3 nih. Wonokerto, nggih, Wonokerto 3. Tugu Kecamatan Punting ini. Sip. Nah, pada SCR Wonokerto 3 nanti operatornya, di operatornya nanti berkewajiban untuk sering-sering klik pada data permintaan siswa masuk ke sekolah. Ya, karena pada fitur ini itu nanti akan memunculkan sekolah siswa yang akan ke masuk ke sekolah tersebut atau request masuk ke sekolah tersebut. Loh, kok tidak muncul? Apakah saya salah untuk melihat SD-nya? L, oh iya, saya ternyata salah. SD-nya itu di sini. L berapa tadi? L0513. L0513. Wonokerto 1. Wonomerto 1. Wonomerto. Wonomerto 1.
Nah, saya sudah masuk ke username Monomerto 1. Nah, tadi kan sudah dikirimkan ke sekolah tujuan gitu. Sekolah tujuan pun buatan usah nambah-nambah berkas, ngeklik-ngeklik, input-input lagi udah nggak usah. Jadi sudah diributkan sekolah yang ngapunten tadi ada habis baterai, ngaten nggih. Baik, saya lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, tadi kan sudah masuk datanya, gitu. Tinggal diklik berkasnya nanti kalau diklik lihat berkasnya nopo ini karena berhubungan nggak ada berkasnya ya not found ngeten iki. Setelah itu kalau sudah dinyatakan selesai ini sebenarnya sudah betul semuanya ini berkasnya sudah valid juga. Sekolah bisa langsung menerima. Kewajiban selanjutnya nanti kan antar data di Dapodiknya itu nanti disesuaikan sesuai dengan yang di sistem. Ngeten. Jadi fungsinya fitur ini itu hanya untuk pencatatan saja. Nanti untuk yang terkait dengan pemindahan NISN dan data-data Dapodiknya nanti bisa dilakukan pada aplikasi Dapodik. Ngeten. Ini tinggal kalau udah selesai tinggal klik selesai. Berarti tengeranya nggih selesai dan ada batal. Ngeten. Coba kita lihat kembali pada bagian sekolah. Sekolah yang mengirimkan nanti akan muncul seperti apa. Kalau yang sekolah yang mengirimkan tadi nggak akan pernah muncul data yang dikirimkan ke sekolah lain ya. Dia hanya tipenya ini menerima data yang dikirim sekolah lain. Ngeten. Kalau targetnya memang sekolahnya dia. Ngeten. Kalau nanti sekiranya sekolahan itu udah full pagunya, nah nanti itu saya belum tahu juga. Nanti akan diapakan. Kalau sistemnya nanti minta ada fitur tolak atau bagaimana, saya kurang tahu. Jadi, tapi yang sekarang ini hanya bisa menerima. Karena kan nggak semua sekolah itu pagunya itu sedikit, banyak muridnya, kan. Nah, di sekolah yang tadi apa namanya sudah mengirim tadi itu tidak bisa membatalkan lagi karena muridnya kan sudah diterima di sana. Tapi datanya bisa tetap kita lihat. Ngoten. Ini karena kosong, muncullah upload. Harusnya tidak muncul. Jadi tetap semanten untuk yang penjelasan fiturnya yang akan dilakukan oleh operator. Untuk yang selanjutnya bisa dibantu oleh teman-teman yang di Dikbud untuk melakukan coba langsung upload berkasnya di lokasi. Sekian dari saya, bisa lanjut ke Butin, monggo. Wassalamualaikum.